Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bertemu dengan Pak Guru. Mari, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Udin, Edo, Siti, Dayu, Lani, dan Beni sedang berdiskusi bersama. Bang Andi dan Aito ikut bergabung. Rupanya Bang Andi dan Aito memperpanjang liburannya. Udin dan teman-teman mengamati letak negara Jepang melalui bola dunia. Ternyata letaknya cukup jauh dari Indonesia. Siti bertanya kepada Aito mengenai cara berkomunikasi dengan keluarga di Jepang. Aito menjelaskan bahwa kini banyak media yang dapat digunakan berkomunikasi. Salah satunya melalui aplikasi penyampaian pesan. Mari kita temukan informasi mengenai aplikasi penyampaian pesan dengan membaca teks berikut ini. Judul teksnya adalah Alat Komunikasi Masa Kini. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Ilmu alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampaian pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer. Yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampaian pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Setelah membaca dan memahami teks, dapatkah kamu menemukan macam-macam alat komunikasi masa kini? Tuliskan di bawah ini. Ada yang masih ingat apa saja alat komunikasi masa kini yang terdapat dalam teks yang telah kita baca? Ya, jawabannya adalah WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Udin dan teman-teman menyimak cerita Aito tentang penggunaan alat komunikasi. Aito sering menggunakan aplikasi penyampai pesan. Aito juga menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Media sosial adalah media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak
orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Ada kalanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Jika tidak dapat menerima perbedaan, akan terjadi pertengkaran. Pertengkaran akan memicu perpecahan. Hal tersebut harus dihindari. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis sebagai berikut. 1. Ada menerima perbedaan. 2. Menimbulkan perdebatan. 3. Memecah antar suku. 4. Memperkaya wawasan. 5. Saling menghormati. 6. Memicu pertengkaran. 7. Berbeda pendapat. 8. Belajar memaafkan. 9. Berbagi informasi. 10. Tidak mau bersatu. Setelah kita mengetahui akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi, selanjutnya, mari kita tuliskan kembali akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada keranjang berikut. Untuk akibat yang baik atau positif yaitu menerima perbedaan. Yang kedua, belajar memaafkan. Yang ketiga, berbagi informasi. Yang keempat, memperkaya wawasan. Yang kelima, saling menghormati. Untuk akibat yang tidak baik atau negatif ialah memicu pertengkaran. Yang kedua, berbeda pendapat. Yang ketiga, menimbulkan perdebatan. Yang keempat, memecah antar suku. Yang kelima, tidak mau bersatu. Bang Andi dan Aito sangat senang berjalan-jalan bersama Benny dan teman-temannya. Benny dan teman-teman juga senang karena memperoleh ilmu yang banyak dari Bang Andi dan Aito. Bang Andi dan Aito kuliah di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Bang Andi menunjukkan berbagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Peralatan tersebut dinamakan gawai. Pada umumnya, gawai berbentuk persegi. Di sekeliling layarnya selalu ada bingkai. Bingkai tersebut sama seperti keliling pada suatu bangun datar. Kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Perhatikan contoh berikut ini. Setiap satu kotak panjangnya adalah 1 cm. Untuk mencari keliling, kita jumlahkan semua sisi bangun datar tersebut. Maka dapat ditulis 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Keliling dari bangun di atas adalah 12 cm. Apakah kalian paham? Mari kita berlatih lagi supaya kalian lebih paham. Perhatikan gambar berikut ini.
Untuk mencari keliling bangun datar di bawah ini, kita dapat menggunakan cara seperti berikut ini. Cara menghitungnya ialah kita kelilingi saja garis tepinya, seperti pada gambar di samping ini. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, keliling bangun datar tersebut ialah 10 cm. Bagaimana? Apakah kalian paham? Jika belum paham, kita kerjakan satu soal lagi. Lihat bangun datar berikut. Sama seperti tadi, kita kelilingi saja bangun datar tersebut, seperti pada gambar di samping. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi, keliling bangun datar tersebut ialah 12 cm. Bagaimana? Mudah bukan cara untuk mengerjakannya? Nah, sekarang kalian kerjakan tugas berikut ini. Tugasnya di halaman 68, aktivitas 3. Kerjakan di buku tugas kalian. Cukup sekian untuk pembelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.